terlebih dahulu yuk. Tepuk pramuka. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sandi kotak yang akan dijelaskan oleh yang pertama ada Kak Tina, yang kedua ada Kak Nursifa, yang ketiga ada Kak Sopi, yang keempat ada Kak Mayang, dan yang kelima ada Kak Astria. Kita mulai belajar yuk. Hai, salam pramuka. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sandi kotak 1 dan juga sandi kotak 2. Sebelum menjelaskan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sandi di dalam kepramukaan. Sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, di mana sandi dalam pramuka dapat melatih konsentrasi, daya ingat, kecerdasan, dan juga ketelitian. Pemakaian sandi dalam menyampaikan ilmu pun harus disesuaikan dengan golongan pramuka itu sendiri, sehingga dapat diterima dengan mudah, namun tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Ada banyak macam-macam sandi di dalam kepramukaan, dan kedudukannya pun tidak harus baku. Dari mulai nama, jenis, dan juga cara untuk menjawabnya pun dapat berbeda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun fungsi sandi di dalam kepramukaan. Sandi digunakan sebagai kode atau tanda dalam sebuah perkumpulan pramuka. Sandi biasanya dipakai dalam kegiatan pramuka, di mana di dalam kegiatan pramuka itu terdapat kode-kode rahasia yang digunakan oleh orang-orang tertentu, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui dan mengerti artinya. Selain itu juga sandi dalam kepramukaan biasanya digunakan untuk pengantar bahasa bagi orang-orang yang memiliki berkebutuhan khusus, di mana orang yang memiliki berkebutuhan khusus dapat menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya, dan informasinya pun dapat tersampaikan kepada orang yang diajak berkomunikasi. Nah, dalam kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan apa itu sandi kotak 1 dan sandi kotak 2, di mana sandi kotak itu termasuk ke dalam macam-macam sandi pramuka. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nursifa. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sandi kotak 1. Nah, sandi kotak termasuk ke dalam salah satu sandi yang ada di dalam pramuka. Nah, disebut sandi kotak pertama karena sandi kotak ini terdiri dari 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal yang saling tumpang tindih. Nah, kemudian ada 2 garis yang membentuk huruf X. Nah, 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal ini terdiri dari 9 kotak, yang masing-masing kotaknya terdapat 2 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, jadi kotak ini terdapat huruf A sampai R yang bersusun secara ke samping. Kemudian untuk kotak yang membentuk huruf X, di sini kita isi huruf S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, untuk membedakan huruf yang ada pada kotak,
Huruf kedua diberikan tanda titik. Misalkan A, B. Jadi yang diberikan titik yaitu huruf B. Dan seterusnya. C, D yang diberikan titik adalah huruf D. E, F yang diberikan titik adalah huruf F. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk pola-polanya akan dijelaskan oleh Kak Sophie. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah kakak Sophie. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai pola dari sandi kotak satu. Nah, telah kita ketahui bahwa pola dari sandi kotak satu itu terdiri dari vertikal dan horizontal. Kemudian ada pola menyilang. Nah, di sini kita akan belajar atau mengetahui mengenai pola sandi kotak satu berdasarkan huruf atau abjad. Di sini ada dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, yang pertama kita akan mengetahui pola atau lambang dari huruf A itu seperti apa ya? Coba. Di sini kita lihat huruf A itu berada di kotak pertama paling atas. Nah, lalu polanya itu seperti apa? Polanya kita tarik garis dari samping kiri, kemudian tarik ke atas. Nah, ini pola dari huruf A. Jadi pola huruf A ini seperti ini. Kita gambarkan coba di sini. Nah, ini adalah pola dari atau lambang dari huruf A. Kemudian yang kedua ada huruf B. Huruf B itu lambangnya masih sama seperti huruf A. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau huruf B itu menggunakan titik untuk mengetahui pembeda dari A dan B. Nah, seperti ini. Ini A, ini B. Kemudian yang C. Coba kita lihat huruf C itu ada di mana. Nah, ini huruf C ada di sini. Kita gambarkan polanya. Tarik garis ke bawah, lalu ke samping kanan, dan tarik garis ke atas. Nah, ini pola dari huruf C. Seperti ini. Nah, sama huruf D itu merupakan huruf kedua dari kotak ini. Jadi huruf D sama seperti C namun menggunakan titik. Nah, adik-adik, sedangkan huruf S polanya itu menyilang. Nah, coba kita lihat dari pola yang menyilang ini. Huruf S itu berada di posisi ini. Otomatis huruf S ini polanya seperti ini. Nah, ini huruf S. Huruf S ini merupakan huruf pertama, jadi tidak menggunakan titik. Sedangkan yang selanjutnya adalah huruf T. Huruf T ini masih sama polanya. Namun huruf T ini menggunakan titik karena huruf T ini merupakan huruf kedua dari kotak tersebut. Nah, adik-adik, kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf Y. Nah, huruf Y gimana sih polanya? Nah, kita lihat pola yang menyilang ini. Huruf Y ada di sebelah mana? Nah, ternyata huruf Y ada di kotak yang menyilang paling bawah. Nah, polanya itu yang ini. Kita tarik ke atas, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini adalah pola dari huruf Y. Berhubung huruf Y itu merupakan huruf pertama, maka tidak menggunakan titik. Nah, ini pola dari huruf Y. Dan yang terakhir yaitu huruf Z. Nah, polanya masih sama
seperti huruf Y, namun berhubung huruf Z itu huruf kedua, maka menggunakan titik. Nah, selesai. Adik-adik, setelah kita mengetahui pola dari sandi kotak satu itu seperti apa, kita akan belajar memecahkan satu soal. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh. Lemari. Nah, lemari. Kita kerjakan. Ini kata awalnya itu huruf L. Kita cari huruf L ini ada di kotak yang mana? Coba. Ya, benar sekali, ini huruf L. Polanya itu tarik ke bawah, samping kanan, dan yang bawah samping kanan. Nah, ini pola dari huruf L. Ini berada di atas huruf K dan L. Huruf E ini polanya seperti ini. Tidak menggunakan titik karena huruf E ini merupakan huruf pertama. Kemudian huruf M. Nah, ternyata huruf M ada di bawah. Polanya kita tarik garis ke arah kanan. Kemudian tarik garis ke arah bawah. Seperti ini. Tidak menggunakan titik. Kemudian huruf A. Nih, huruf A. Huruf A ini polanya seperti ini. Tarik garis ke arah kanan, kemudian tarik garis ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian huruf R. Huruf R ini polanya, nah yang ini. Berhubung huruf R ini merupakan huruf kedua, maka huruf R ini polanya menggunakan titik. Kemudian ada huruf I. Huruf ini berada di tengah-tengah kotaknya. Nah, berarti polanya seperti ini, seperti kotak. Tidak menggunakan titik karena huruf I ini merupakan huruf pertama. Jadi bisa dibaca lemari. Nah, selanjutnya ada sandi kotak 2. Nah, sandi kotak 2 ini tidak jauh berbeda nih teman-teman dengan sandi kotak yang pertama. Nah, hanya saja di sandi kotak 2 ini di dalam satu kotaknya terdiri dari 3 huruf. Nah, 3 huruf ini kita lihat yuk teman-teman, di samping ada contoh di kotak yang pertama memiliki 3 huruf, yaitu A, B, dan C. Huruf yang pertama yaitu huruf A. Huruf A tidak memiliki titik teman-teman. Nah, huruf yang kedua yaitu huruf B. Huruf yang kedua memiliki 1 titik di atas hurufnya. Nah, lalu yang ketiga, huruf yang ketiga yaitu huruf C. Huruf yang ketiga memiliki 2 titik di atas hurufnya teman-teman. Nah, begitupun seterusnya sampai huruf terakhir yaitu huruf Z. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana
huruf-huruf alfabet dalam sandi kotak 2. Berikut di sini saya sudah mempunyai tabel dari sandi kotak 2 ya. Nah, bagaimana sih untuk huruf A bentuk sandi kotaknya? Yaitu seperti ini, mengikuti garis. Kemudian untuk huruf B dan C sama seperti huruf A, namun untuk huruf B dan C diberi titik 1 dan titik 2. Intinya dalam sandi kotak 1 apabila huruf kedua dan huruf ketiga diberi titik 1 dan titik 2. Terus bagaimana sih gambaran sandi kotak 2 pada huruf M, N, dan O? Karena M, N, dan O letaknya ada di tengah-tengah, maka bentuk sandi kotaknya itu kotak full. Namun untuk huruf N dan O-nya sama, diberi titik 1 dan titik 2. Lalu, bagaimana sih untuk huruf Y dan Z? Yaitu untuk huruf Y dan Z digambarkan kotaknya seperti ini. Lalu, karena Y dan Z hanya ada 2 huruf dalam satu kolom, maka huruf Z-nya saja yang diberi titik 1. Baik, dari apa yang sudah tadi disampaikan pada materi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sandi kotak 2, yang mana lebih tepatnya saya akan menerangkan mengenai huruf-huruf alfabet yang ada dalam sandi kotak, dan juga di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari sandi kotak 2. Di sini saya sudah mempunyai tabel dari sandi kotak 2, yang mana sandi kotak 1 dan sandi kotak 2 tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaannya yaitu dalam sandi kotak 2, dalam setiap kolom terdiri dari 3 huruf alfabet. Kemudian dalam sandi kotak 1 terdapat 2 kotak, yang mana terdiri dari kotak horizontal dan vertikal, kemudian kotak yang menyilang. Dan pada sandi kotak 2 yang seperti kalian lihat, dalam sandi kotak 2 itu hanya mempunyai 1 kotak, yang mana terdiri dari kotak vertikal dan horizontal, yang tiap-tiap kotaknya terdiri dari 3 huruf alfabet. Jadi, untuk kata pramuka yang pertama ada huruf P kan. Nah, digambarkan seperti ini. Seperti huruf C. Lalu huruf keduanya ada R. Yang mana R itu 1 kolom dengan huruf P. Maka kotaknya pun akan sama. Kemudian diberi titik 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada huruf A, di mana huruf A bentuknya seperti ini. Lalu ke huruf selanjutnya yaitu ada huruf M, yaitu di mana huruf M itu berbentuk kotak. Dan selanjutnya yaitu ada huruf U, di mana huruf U berbentuk seperti ini, yang kemudian diberi titik 2. Kemudian ada huruf K. K itu kotaknya berbentuk seperti huruf C, namun terbalik. Kebalikan dari kotak P, kolom P. Untuk huruf K seperti ini diberi titik 1. Kemudian ada huruf A yang bentuknya seperti ini. Dan dari kata pramuka terbentuk suatu sandi kotak 2,
yang berbentuk seperti ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.